Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Sari. Saya dari program studi ilmu komunikasi. Saat ini saya mahasiswa semester 5. Jadi kali ini saya berkesempatan untuk mereview artikel yang telah saya buat, yaitu artikel yang berjudul Penerapan Etika Komunikasi Islam dalam Relasi Media dan Stakeholders di Era Digital, Analisis pada Portal NU Online. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya peran etika komunikasi Islam pada media sangat penting. Karena selain kode etik jurnalistik, ternyata etika komunikasi Islam dapat menjadi fondasi dalam penyebaran informasi. Nah, selanjutnya bisa kita lihat dari laporan We Are Social pada tahun 2025, pengguna internet di Indonesia menembus angka 80,66% atau setara dengan 229,4 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebanyak 284,4 juta jiwa di tahun 2025. Ternyata kecepatan dan kemudahan akses informasi menjadikan media digital memiliki peran yang sentral. Selain itu, memperkuat keterhubungan antar manusia, ternyata media juga rawan disalahgunakan sehingga diperlukannya prinsip etika dalam setiap aktivitas komunikasi digital. Kalian harus sadar teman-teman bahwasannya penyalahgunaan media ini sangat marak terjadi, apalagi pada kasus penipuan secara online itu sangat besar-besaran terjadi di Indonesia, dan bahkan banyak dari masyarakat umum yang menjadi target utama dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Nah, sesuai dengan judul tadi, di mana kita mengambil portal NU Online sebagai medianya. Nah, kenapa saya memilih portal NU Online? Karena NU Online sendiri sebagai portal resmi dari Nahdlatul Ulama yang didirikan resmi oleh Nahdlatul Ulama dengan trafik tertinggi di Indonesia, menjadi representasi media Islam yang memadukan fungsi informasi, dakwah, dan juga pendidikan. Nah, sesuai dengan judulnya tadi, bahwasanya kita akan menganalisis pada portal NU Online. Di sini saya akan menganalisis 3 berita dari portal NU Online yang sudah disebarluaskan atau yang sudah dipublikasikan oleh portal NU Online ini sendiri. Nah, jadi perlu kalian ketahui sebelumnya teman-teman bahwasanya etika komunikasi dalam Islam memiliki 7 prinsip utama nih.
Dari ketujuh prinsip utama ini, prinsip inilah yang kita akan gunakan untuk menguji atau menganalisis berita yang 3 tadi yang akan kita analisis dari portal NU Online yang telah dipublikasikan. Nah, prinsip etika komunikasi Islam memiliki 7 prinsip. Yaitu yang pertama, kejujuran, keikhlasan, privasi, selektivitas dan validitas atau tabayun, kemudian prinsip pahala dan dosa, kemudian prinsip pengawasan, dan yang terakhir prinsip saling mempengaruhi. Untuk ketiga beritanya sendiri, di sini saya memilih yaitu yang pertama, kasus OTT KPK Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Yang kedua, program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, ada revisi RUU Haji dan Umroh. Nah, dari ketiga berita ini, saya akan menganalisis dengan 7 prinsip etika komunikasi Islam tadi. Nah, mari kita lihat ya, langsung saja pada pembahasannya. Nah, yang pertama ada kasus OTT KPK Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Nah, dalam berita ini ternyata telah menjanjikan 3 prinsip komunikasi Islam. Yang pertama ada prinsip jujur dan validitas. Pada prinsip ini, NU Online menyajikan fakta yang benar adanya tanpa ditambahi opini sendiri. Terus ada dugaan korupsi, ada respon dari serikat pekerja, dan ada tuntutan masyarakat terhadap transparansi pemerintah. Nah, kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip pengawasan. Dalam kasus ini, media online juga telah menerapkan prinsip pengawasan yang di mana media menjadi saluran bagi stakeholders untuk mengontrol kebijakan publik serta menekankan pemerintah agar lebih akuntabel. Nah, yang ketiga ada prinsip pahala dan dosa. Korupsi dalam Islam diposisikan sebagai perbuatan dosa yang merugikan masyarakat atau merugikan satu sama lain nih. Kemudian, sementara itu, upaya untuk mengawasi dan memberantas praktik korupsi dianggap sebagai bentuk amal ma'ruf yang bernilai pahala. Nah, kemudian pada berita yang kedua yaitu tentang program makan bergizi gratis nih. Di sini ternyata telah menyajikan 3 prinsip komunikasi Islam, teman-teman. Yang pertama ada prinsip ikhlas, di mana fokus pemberitaan diarahkan pada maslahat dan kemaslahatan masyarakat, bukan sekedar untuk membangun citra politik dalam penyelenggaraan program makan siang gratis, makan bergizi gratis ini, teman-teman. Nah, yang kedua ada prinsip validitas dan selektivitas atau tabayun nih. Hal ini terlihat dalam cara penyajiannya. Berita ini hanya menampilkan data yang penting dan relevan tanpa memasukkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Kemudian yang ketiga ada prinsip saling memengaruhi. Dalam prinsip ini, pemerintah sebagai penggagas program, media sebagai penyebar informasi, kemudian masyarakat sebagai penerima manfaat terhubung dalam sebuah siklus komunikasi yang dinamis. Nah, kemudian berita yang ketiga terkait revisi RUU Haji dan Umroh. Yang pertama, dalam berita ini telah menjanjikan 3 prinsip juga nih. Yang pertama ada prinsip jujur dan validitas. Nah, seluruh informasi disampaikan berdasarkan data resmi dari rapat DPR. Hal ini menegaskan bahwa media menjadi perantara penting bagi masyarakat untuk memahami proses legislasi yang menyangkut kepentingan umat. Kemudian yang ketiga ada prinsip pengawasan. Dalam prinsip pengawasan ini, masyarakat dapat mengawasi jalannya proses legislasi dan menuntut pemerintah agar tidak menyalahgunakan wewenangnya sendiri. Kemudian yang ketiga ada prinsip pahala dan dosa. Mengelola ibadah haji dengan baik dan transparan dipandang sebagai amal soleh. Sementara penyimpangan dalam tata kelola ibadah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang berujung dosa. Nah, kemudian nih teman-teman, pada kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa NU Online secara konsisten menerapkan etika komunikasi Islam dalam relasinya dengan para stakeholder di era digital. Prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, ikhlas, menjaga privasi, tabayun, pengawasan, serta kesadaran pahala dan dosa tercermin dalam praktik pemberitaan yang dimuat. Kemudian pada kasus OTT KPK, NU Online menyampaikan fakta apa adanya tanpa memprovokasi, sekaligus memberi ruang bagi publik untuk mengawasi pemerintah. Kemudian pada program makan
makan bergizi gratis, N-Online fokus pada manfaat program bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bukan sekedar membangun citra politik ya teman-teman. Nah, sedangkan pada revisi RUU Haji dan Umroh, NU Online menekankan transparansi dan akuntabilitas kebijakan agar publik bisa ikut mengawasi prosesnya. NU Online berperan sebagai media dakwah digital yang menekankan nilai-nilai akhlakul karimah melalui konten yang mendidik, selektif, dan bermuatan moral Islam. Kemudian, temuan ini menegaskan bahwa etika komunikasi Islam dapat diterapkan dalam media digital untuk memperkuat kepercayaan publik, menjaga kredibilitas media juga. Nah, begitu dulu ya teman-teman untuk review dari saya sendiri. Mohon maaf apabila banyak salah kata, banyak salah pengucapan, karena saya juga baru bangun teman-teman. Ya Allah, astagfirullah, saya tadi ketiduran pas maghrib, astagfirullah. Nah, oke teman-teman, sekian dari saya Sakinah Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.